Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawan dari kelas TIPA 310. Di sini saya akan berbicara tentang ekonomi Islam. Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Pada saat ini saja diperkirakan jumlah umat muslim di Indonesia mencapai 207 juta orang dan mengimplikasikan bahwa mayoritas populasi penduduk di Indonesia memeluk agama Islam. Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi syariah terus berkembang. Ekonomi Islam adalah bentuk percabangan ilmu ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam melandaskan pada syariat Islam yang berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Hukum-hukum yang melandasi prosedur transaksi sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini tidak diukur dari aspek material saja, namun mempertimbangkan dampak sosial, mental, dan spiritual, serta dampaknya pada lingkungan. Karena faktanya Islam memberikan petunjuk kepada kita tentang adanya seperangkat tujuan dan nilai-nilai dalam kehidupan perekonomian. Islam memberikan kepada kita sikap psikologis dan satu spektrum yang mengandung motif-motif dan intensif. Islam juga memasuk prinsip-prinsip hubungan perekonomian. Fenomenanya banyak, bermunculan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya adalah muslim. Semakin banyak pula masyarakat yang sadar dan mulai beralih ke perbankan syariah untuk menghindari sistem riba dan berbagai aktivitas ekonomi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena itu, pengetahuan ekonomi Islam menjadi salah satu kebutuhan di masa sekarang ini. Adapun permasalahannya, apa sesungguhnya yang membedakan antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi yang berlaku pada umumnya yang sudah kita kenal dengan ekonomi konvensional? Dari permasalahan ini kita bisa analisis bahwa dalam pandangan Islam tidak dapat netral terhadap nilai-nilai ilmu ekonomi. Islam jelas akan melakukan fungsi explanatory terhadap suatu fakta secara objektif. Lingkup kajian ilmu ekonomi Islam lebih luas dan komprehensif. Lebih komprehensif karena ia bukan hanya berbicara tentang motif tetapi juga perilaku, lembaga, dan kebijakan. Ia mempelajari perilaku manusia seperti apa adanya. Namun, ia juga memiliki suatu visi tertentu di masa yang akan datang, di mana perilaku manusia harus diarahkan kepadanya. Pendekatan demikian merupakan ciri menonjol dari ilmu ekonomi Islam. Dari permasalahan ini, adapun solusi yang saya akan sampaikan, yaitu dengan demikian, ekonomi bagi umat Islam merupakan salah satu bagian dari sistem ekonomi, ideologi, dan etika Islam. Sebagai suatu ajaran dari suatu keseluruhan suatu bangunan, ia jelas memiliki ciri-ciri yang menonjol, akan tetapi ia tidak bisa berdiri sendiri. Ia hanya dapat berjalan optimal jika keseluruhan sistem yang berjalan ke arah yang satu. Karena itu, Islamisasi ekonomi hanya mungkin terjadi secara efektif dan komprehensif jika hal itu dibarengi dengan Islamisasi di bidang-bidang kehidupan yang lain. Kesimpulannya yaitu Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Ekonomi Islam menjadi salah satu kebutuhan di masa sekarang ini. Ekonomi Islam adalah bentuk percabangan ilmu ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Islamisasi ekonomi hanya mungkin terjadi secara efektif dan komprehensif jikalau hal itu dibarengi dengan Islamisasi di bidang-bidang kehidupan yang lain. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang ekonomi Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.